Selamat siang semuanya. Di sini saya akan membawakan podcast tentang pendidikan karakter di Indonesia. Udah nggak jadi rahasia umum kan bahwa pendidikan karakter yang ada di Indonesia sangatlah kurang. Sebab ada beberapa faktor. Di sini saya bersama teman saya akan membawakan podcast tentang pendidikan karakter yang ada di Indonesia. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Alfedin Aristin. Saya Fikita Nina Kiara. Apa sih itu pendidikan karakter dan gunanya pendidikan karakter itu apa? Pendidikan karakter itu adalah salah satu upaya seorang individu yang dia itu tuh memiliki proses pemahaman dan kesadaran dirinya itu seperti apa, dan juga perilaku dengan nilai-nilai yang baik. Lalu kegunaannya itu bisa untuk mengurangi hal-hal yang negatif, lalu membangun rasa integritas dan membangun rasa kepercayaan, lalu bisa juga untuk dia itu tuh menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab gitu. Kalau gitu, bagaimana sih cara untuk mengatasi moral-moral anak-anak zaman sekarang yang hitungannya sangat kurang itu? Untuk itu kita juga perlu dukungan dari orang tua, lalu guru, teman sekitar kita, masyarakat, dan terutama diri kita sendiri. Karena di lingkungan sekolah kita juga harus memilih-milih teman kan ya. Bukan berarti kita lalu kita memilih-milih, kita nggak usah berteman sama dia, itu bukan begitu ya. Tetapi kita melihat dari bagaimana kelakuan dia, bagaimana moral dia, bagaimana etika dia, apakah baik atau tidak. Karena yang seperti itu juga bisa mempengaruhi diri kita sendiri. Lalu untuk keluarga atau orang tua kita juga perlu, karena kita harus terbuka dengan mereka supaya orang tua juga tahu bagaimana kita, dan kita juga perlu bimbingan guru karena guru juga orang tua di sekolah, serta masyarakat yang tidak perlu ke arah yang hal-hal yang negatif atau bagaimana, tetap berpikir positif saja. Kalau begitu, kenapa sih kita harus bisa memilih teman di sekolah? Padahal kan hitungannya semua teman sama aja. Kenapa sih harus memilih? Karena begini, kita kan juga melihat anaknya itu bagaimana, apakah moralnya itu baik atau tidak. Seperti yang saya katakan, moral dan etika anak tersebut juga mempengaruhi kita. Karena jika kita terjerumus ke hal-hal yang tidak baik atau yang buruk, itu juga bisa menjadi mohon maaf malapetaka sendiri bagi kita gitu. Bukan berarti kita membeda-bedakan gitu, bukan seperti itu. Kan zaman sekarang banyak ya beredar tentang gangster-gangster. Kalau itu bagaimana ya? Kalau itu mungkin kan ada beberapa juga yang bilang bahwa anak-anak seperti itu kan kurang kasih sayang dari orang tua. Maka dari itu, jika kita juga kalau tidak ingin terjerumus ke hal-hal yang seperti itu, para orang tua juga harus terbuka dengan anaknya. Sesibuk apapun mereka, luangkan waktu minimal berlibur atau piknik bersama lah. Hari Minggu kan pasti kan libur, tidak ada pekerjaan. Ya kita luangkan waktu untuk anak-anak kita agar mereka juga bisa merasakan kasih sayang dari orang tua. Wah, ternyata pendidikan moral dan karakter sepenting itu ya di lingkungan masyarakat. Kan seiring berkembangnya zaman nih, moral-moral di Indonesia kayak semakin berkurang. Bagaimana sih cara kita mengatasi moral-moral tersebut, tapi kita tidak ketinggalan zaman, tapi moral kita tetap bagus? Bagaimana sih caranya? Kalau untuk itu, tetap kita juga seperti tadi, kita juga perlu dukungan dari orang tua, sekolah, dan lain-lain. Seperti jika di sekolah kita bisa para guru bisa memvariasikan gaya belajar mereka. Seperti ini kan juga kurikulum merdeka nih, pasti ada P5. Nah, di dalam P5 itu kita bisa memvariasikan setiap tema itu bagaimana diselingi dengan permainan agar anak tersebut tidak mudah bosan. Lalu di rumah orang tua juga meluangkan waktu mengajak bermain, mengajak bercerita. Lalu jika dengan teman ya sewajarnya saja, tidak usah berlebihan gitu. Jadi di rumah juga tidak hanya di rumah, di luar juga orang tua perlu pengawasan untuk anak
terutama di teknologi, karena teknologi juga salah satu apa namanya, pintu masuk anak-anak zaman sekarang terjerumus ke hal-hal yang buruk dan tidak benar gitu. Adanya media sosial juga itu mempengaruhi banget ya, apalagi di media sosial ada bullying, ngomong kasar kayak gitu ya. Ya, apalagi sekarang juga media sosial kan jarang juga ada handphone yang diawasi dengan orang tua, tapi itu sebenarnya salah. Harusnya kita tetap pantau dan kita tetap ya memantau secara intens lah gitu. Kalau kamu sendiri, kalau kamu punya adik ataupun untuk mengatur pendidikan moral yang kamu punya, kamu sih bagaimana cara mencegah agar tidak terjumus pada hal yang tidak benar? Kalau misalnya saya punya adik ya, saya akan melakukan yang namanya mengajak bermain lah, meskipun nantinya saya akan ada kegiatan tersendiri, tapi setidaknya saya mengajak dia main. Lalu saya tetap mengawasi adik saya, bertanya apakah ada kesulitan tugas dari sekolah atau bagaimana pertemanannya, lalu apakah di media sosial itu dia baik apa gimana, karena media sosial itu sangatlah tidak gimana ya istilahnya, itu tuh sangat mengerikan lah kalau zaman sekarang itu untuk media sosial gitu. Jadi tetap diawasi. Banyak sekali sekarang itu ada orang bertemu gurunya tidak mau disalamin, malah langsung lari aja begitu. Kalau itu apakah termasuk pendidikan moral? Kalau itu pendidikan moral itu kan pendidikan yang harusnya yang baik gitu kan ya, itu termasuk etika juga. Nah kalau untuk masalah yang seperti ini, tidak ingin menyalami gurunya ketika bertemu, tidak ingin menyapa, langsung kabur, itu sebenarnya perlu bimbingan konseling guru BK ya, di sekolah masing-masing pasti ada. Bagaimana sih cara kita untuk menjaga moral anak muda agar tidak menurun di era perkembangan zaman sekarang? Itu caranya kita bisa memvariasikan. Kalau untuk di sekolah ya, karena kan moral etika anak-anak sekolah zaman sekarang memang rata-rata memang menurun. Kalau untuk di sekolah, untuk gurunya mungkin coba lebih divariasikan lagi gaya belajarnya, lalu pertemanannya itu harus dijaga, dan istilahnya gimana ya, dipilih-pilih temannya, tapi jangan sampai yang kayak berpikir kalau dia jelek ya, dia gitu. Kita juga harus lihat latar belakangnya dia bagaimana, apakah dia baik moral etikanya, karena jika kita berteman dengan teman yang moral etikanya baik, pasti kita juga seperti itu. Tapi begitu pula sebaliknya, jika kita berteman dengan moral etikanya yang buruk, kita juga terjerumus ke hal yang tidak diinginkan. Lalu orang tua juga sangat diperlukan, karena orang tua itu adalah fondasi utama dalam ini. Jadi yang membentuk karakter kita itu tuh orang tua. Itu utamanya orang tua gitu. Oh, jadi gitu ya. Apakah kita udah termasuk pendidikan moral yang bagus ya? Aduh, iya mungkin sudah ya, karena kita yakin orang tua kita sudah mendidik kita dengan sebaik mungkin, dan guru kita juga sudah mendidik kita sebisa mungkin, dan teman kita juga baik-baik gitu. Guru SMP 1 kan bagus-bagus. Ya, betul. Sekolah di sana ya. Jadi itu aja podcast dari kita berdua tentang tema pendidikan moral dan karakter yang ada di Indonesia. Maaf jika ada salah kata ataupun perilaku, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.